Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marti Yulianti dari program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang job and aid. Definisi alat bantu kerja atau job and aid, yaitu alat yang memungkinkan individu mengakses informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisiensi. Alat bantu kerja juga merupakan panduan referensi cepat, daftar periksa, dan alat bantu kinerja yang membantu individu menerapkan keterampilan baru ke masalah dunia nyata tanpa harus merujuk kembali ke kursus pelatihan yang panjang. Alat bantu kerja juga merupakan alat pelatihan yang hanya mencangkup informasi yang relevan dalam bentuk instruksi sistematis, lembar kerja, daftar periksa, diagram alir, diagram, dan template. Format yang dipilih untuk bantuan kerja yaitu hanya menyertakan konten yang harus diketahui, memanfaatkan kata-kata deskriptif singkat yang mudah dipahami, menggabungkan grafik yang sederhana, jelas, dan ilustratif, serta memasukkan sorotan kotak dan panah yang menekankan kepada teks. Alat bantuan pekerjaan sebagai bagian dari kursus e-learning. Ada banyak cara untuk menjadikan bantuan pekerjaan sebagai bagian dari kursus e-learning. Ini dapat disematkan ke dalam pelajaran, ditambahkan sebagai lampiran Word atau PDF, atau tersedia sebagai aplikasi seluler. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, seperti semua metode lainnya di e-learning, keputusan harus didasarkan kepada isi konten. Fungsi alat bantu kerja. Alat bantu kerja berfungsi sebagai referensi, pengingat, dan alat penyegar. Ketika karyawan memiliki bantuan pekerjaan di depan mereka dapat bekerja lebih cepat karena tidak perlu berhenti dan memikirkan langkah selanjutnya. Anda harus mempertimbangkan untuk menambahkan bantuan pekerjaan sebagai lampiran ke kursus e-learning jika tujuannya adalah untuk 1. Memberikan gambaran singkat tugas pekerjaan sebagai karyawan, 2. Mengajarkan tugas-tugas yang kompleks dan sulit untuk diingat yang melibatkan banyak langkah dan keputusan yang panjang. Yang ketiga, mengurangi kelebihan informasi dari pelatihan. Yang keempat adalah membantu individu membuat keputusan yang akurat. Selanjutnya, yang kelima, mengurangi kecelakaan kerja. Keenam, meningkatkan kualitas kerja. 7, meningkatkan retensi. Kedelapan, mempromosikan transfer pelatihan ke pekerjaan. Atau yang kesembilan, menyampaikan informasi tepat waktu. Setelah bantuan pekerjaan selesai, Anda dapat mencoba mencari seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang prosedur atau keterampilan dan meminta orang tersebut untuk meninjaunya, untuk mengungkapkan masalah, ambiguitas, dan langkah-langkah yang hilang.
Panduan menyusun alat bantu kerja. Saat Anda membuat bantuan pekerjaan, gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memastikan keefektifan bantuan pekerjaan. Yang pertama, apakah Anda mengumpulkan informasi yang sesuai dengan dokumen sampel, tanggapan layar, dan diagram alir? Yang kedua, jenis grafik apa yang paling baik menggambarkan poin, langkah, atau prosedur? Kemudian yang ketiga, format apa yang paling berhasil? Yang keempat, ukuran dan tata letak halaman apa yang paling sesuai? Sistem pendukung kinerja elektronik atau disingkat menjadi EPSS. EPSS adalah program perangkat lunak komputer apapun dalam aplikasi yang lebih besar yang memandu orang menyelesaikan tugas. Sedangkan sasaran EPSS adalah untuk memberikan informasi atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai persyaratan kinerja tanpa intervensi, pelatihan, atau dukungan eksternal lainnya. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa menggunakan EPSS. Yaitu yang pertama, ketika ada masalah kinerja karena kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua, ketika pelatihan untuk karyawan baru tidak tersedia. Yang ketiga, saat panduan untuk menyelesaikan tugas kompleks dibutuhkan. Atau yang keempat, ketika tugas jarang dilakukan. Perbedaan utama dalam pelatihan dan dukungan kinerja. Seperti yang kita semua tahu, perbedaan utama antara pelatihan dan dukungan kerja adalah bahwa pelatihan mencoba mengisi kesenjangan antara pengetahuan yang hilang dan yang dibutuhkan, sementara alat dukungan kinerja menyediakan dukungan kerja saat dibutuhkan. Kapankah sistem pendukung kinerja akan berguna? Yang pertama, jika organisasi kekurangan prosedur yang efisien. Kedua, jika prosedur sering berubah. Ketiga, jika akurasi sangat penting dan kesalahan sering dibuat. Yang keempat, jika suatu tugas jarang dilakukan. Yang kelima, jika ada banyak langkah dalam prosesnya. Yang keenam adalah jika anggaran pelatihan terbatas. Kesimpulannya, sekarang pikirkan tentang topik dan tujuan Anda dalam putuskan apakah menyertakan bantuan pekerjaan dalam kursus e-learning Anda akan bermanfaat. Jika Anda memutuskan untuk menyertakan bantuan pekerjaan, format mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Ketika Anda selesai melakukan brainstorming dan perencanaan, cobalah untuk membuat contoh bantuan pekerjaan untuk kursus kecerdasan emosional Anda. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.